jangan dimakan, aduh. Nanti Ismi pahit. Nah, ini ada makam kuno yang menurut cerita para orang tua ini ada yang menyebutnya Mbah Jongrang, ada yang menyebutnya Eyang Tapanuli. Ada orang kakek kayak lewat jalan situ pakai caping. Kalau ada orang mau mati, jadi meletus di sini. Oh, gitu. Di daerah sini juga saya kayak selalu melihat kuda putih gitu. Dikejar-kejar oleh penguasa. Dia sakit hati. Raja yang menginginkannya itu adalah raja yang membunuh ayah. Terima kasih atas kedatangannya. Dengan kedatangan tim ini ya sedikit banyak bisa membuka wawasan kami. Sedang di Kabupaten Kebumen, ada di sebuah pemakaman umum, tapi ada satu makam yang katanya itu makam yang tertua gitu di sini, disebutnya makam Tapanuli, tapi belum ada yang tahu itu makam siapa gitu. Dan sering terjadi penampakan di siang hari, katanya banyak yang lihat itu orang pakai topi caping. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat karomah, dan tempat yang mengandung nilai spiritual yang tinggi untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Hari ini tim sedang berada di Kabupaten Kebumen. Kita sedang menelisik sebuah lokasi gua, tapi tidak jauh dari gua itu ada sebuah makam yang tidak diketahui asal-usulnya. Tapi orang-orang sini menyebutnya makam Eyang Tapanuli. Nah, bersama saya ini sudah ada Bapak Kepala Desa Bapak Buayan namanya. Buayan. Namanya Bapak Suparno. Pak Suparno. Dan ini dengan juru kuncinya namanya Bapak Darto. Nah, Pak Lurah, ini sebenarnya makam siapa ini? Dia berada di mana sih Pak? Ini nama pemakaman umumnya apa? Kalau ini pemakaman umum namanya ini Buayan Tengah, ya. Karena di Buayan itu ada beberapa pemakaman, ada 4 lah ya. Nah, ini yang Buayan Tengah ini. Nah, ini ada makam kuno yang menurut cerita para orang tua ini ada yang menyebutnya Mbah Jongrang, ada yang menyebutnya Eyang Tapanuli. Nah, setelah saya konfirmasi, akhirnya diputuskan untuk memberi nama ini Eyang Tapanuli. Seperti itu. Atas dasar apa memberi nama Eyang Tapanuli itu? Menurut cerita dari para orang-orang tua dulu. Para orang tua dulu, saya tanyakan, sebenarnya itu makam siapa? Seperti itu. Nah, akhirnya saya tanya pada orang-orang tua yang dahulu yang mungkin mengetahui. Akhirnya katanya ini makam Eyang Tapanuli. Cuman kami nggak tahu asal usulnya Eyang Tapanuli ini dari mana. Itu kita nggak tahu. Cuman kalau katanya paling tua di sini ya makam ini. Kalau zaman dahulu ini orang kalau mau ke Gua Barat itu pasti ke sini dulu. Oh gitu. Iya. Gua yang tadi kita datangin. Iya, izin ke sini dulu baru Orang Pakis Kerenda. ke Pakis Kerenda. Pakis Kerenda nama guanya. Iya. Kita sudah ke sana tadi. Cuman nggak tahu kenapa Panglima tertarik untuk menelisik asal usul makam ini. Tadi gimana Panglima kok tiba-tiba ada niat Nggak untuk? tahu waktu Bapak cerita, nggak tahu hati saya kayak terpanggil aja kemari gitu. Harus ke situ gitu. Kayak batin saya tuh bilang harus kemari, kita harus cari tahu gitu. Ini siapa gitu. Jadi makanya tadi begitu selesai dari Gua Pakis Kerenda, saya langsung mengingatkan kembali untuk kita telusuri beliau sebenarnya siapa gitu. Semoga Karena bisa dapat kayaknya ada sesuatu gitu yang ingin disampaikan dari tempat ini. Tapi banyak cerita mistis katanya ada penampakan di siang hari ya Pak. Orang Iya. pakai caping, gimana? Siapa yang mengalaminya? Kalau siang kadang-kadang ada yang tahu waktu saya itu mengambil batu di situ. Ada orang kakek kayak lewat jalan situ pakai capingnya tuh pakai daun
Jambi. Jambe lah, Jambi, daun pinang. Jambi. Keliling sono, keliling sini. Kalau ada orang mau mati, jadi meletus di sini, dong gitu. Maksudnya Ada suara ledakan? Siang ya, kalau siang ada orang mati di sini letusan, dong. Udah asap. Oh, tapi ditelusuri yang meletus itu apa? Ya, yang mau ditempati orang mati itu Oh, di sini. liang kuburnya itu Iya. meletus. Bukan digali tapi meletus sendiri. Soalnya saya kalau tiap ada orang mati, saya yang menggali saya. Oh, karena bapak sendiri Iya, yang pelakunya iya. sebenarnya. Saya cari mana Pak Darto, suruh gali. Jawab ya mau tutup kubur sih, saya yang jawab sih. Tapi ketika terjadi ledakan tuh setelah bapak cek apa pak? Jadi saya nggak ada apa-apa, cuman tahunya saya tempat itu nantinya untuk ngubur orang itu yang mati itu. Tapi tidak ada bekas-bekas ledakan gitu, Nggak daun-daun ada, kering nggak ada, cuma nggak suara ada. aja berarti. Iya. Oh, gitu. Banyak yang tahu. Saksinya banyak ya. Iya. Jadi belum ada yang bisa menjelaskan beliau ini siapa, kalaupun paling tua, kenapa bisa ada di sini, asal usul dari mana, nggak ada yang tahu sampai Nggak ada detik yang ini. Nggak ada tahu sama sekali. Tapi kenapa dikeramatkan pak kalau belum ada yang tahu asal usulnya? Memang dulu pertamanya di sini namanya Roro Jonggrang. Roro Jonggrang ini matinya dikubur di sini sama tombaknya. Makanya kuburnya panjang. Kuburannya lebih panjang dari yang Iya, yang umumnya. Umum. Ya udah, apa kita ziarah dulu, mendoakan Ya, dulu kita Pak Lima? berdoa dulu Yuk ya. silakan. Di sebelah mana boleh? Dari sini langsung. Oke. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sadaqallahul azim. Ya. Panglima belum pantau apa yang ada di sini? Ya, kalau saya ngerasakan beliau adalah sosok yang benar-benar yang orang berilmu lah ya, saya lihat ya. Orang berilmu, dan saya ngerasakan beliau adalah seorang tokoh gitu pada masanya gitu. Cuma kita selanjutnya kita pertanyakan lagi ya, soalnya di daerah sini juga saya kayak seperti melihat kuda putih gitu. Ada Sosok kuda. kuda putih, ada sosok kakek tua bersorban putih. Oke. Sudah ada makhluk yang Dan menguasai ada tubuh harimau Akil. putih juga saya lihat. Oh, serba putih. Tokoh ini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Kita dari Jakarta, Mbah. Saya tertarik dengan pemakaman di sini yang disebut dengan Eyang Tapanuli. Tapi begitu saya tanya kepada Pak Lurah dan pada Pak Darto, beliau sendiri nggak tahu sebenarnya asal usul dan siapa tokoh yang ada di dalam pemakaman ini. Karena pas ditanya ada keluarganya juga nggak ada gitu. Jadi mungkin Mbak bisa kasih informasi buat kami tentang sosok beliau. Apakah beliau orang sini, apakah ada keluarganya, apakah siapa beliau dulunya, dan sudah berapa lama beliau di sini gitu. Aku tidak akan memberikan seluruh informasi itu. Kenapa kok tidak boleh? Mengapa tempat itu berkaitan dengan gundukan tanah? Gundukan tanah. Gundukan tanah yaitu makam. Saling berkaitan dong tempat ini dengan tempat ini. Maksudnya gundukan tanah itu gua yang dimaksud ya, Mbah? Gundukan tanah Yang mana? inilah gundukan tanah. Makam berkaitan dengan Tempat yang tadi gua. Iya, itu maksudnya. Jadi kaitannya apa makam ini dengan gua Pakis Keranda? Karena katanya kalau sebelum ke gua biasanya orang-orang kesini dulu gitu. Ya gitu ya. Gitu Sowan ya, dulu minta restu gitu toh. Tapi kita tadi kan nggak tahu ya, makanya kita langsung ke sana. Ya mohon maaf ya kalau kami salah ya, Mbah. pada kala
Seorang tokoh besar datang ke tempat ini dan sing jaga gerbangnya pun sudah memberitahukan kepada kalian bahwa ada orang tokoh yang benar singgah di tempat ini, yaitu di tempat ini juga karena dulunya masih satu hari. satu area. Siapa nama tokohnya Mbah? Nggak boleh tahu. Suatu daerah Astagfirullah. Daerah T L apa ya? Jogja. Jogja. Oh, nanti akan terbuka siapakah tokoh. Tapi kok namanya di Tapanuli kayak nama daerah di Sumatera, Mbah? itu kan dari golongan manusia pemberian nama golongan manusia. Waktu itu alasannya apa dikasih nama Tapanuli, Mbak? Kalau coba Pak. Ya, kami juga tidak tahu, tapi kami hanya menurut cerita itu. Mengikuti warisan leluhur aja gitu ya? Turun temurun. Ya, mungkin pasti ada alasannya ya. Tapi belum terungkap ya? Ya, Yaitu tapang Tapa itu semedi. Oh. Iya, seorang yang bersemedi. Tapa. Yang tapa. Nuli apa artinya? penglihatan melihat Melihat, nuli. Berarti yang bertapa dan yang melihat. mengasah Batin. Mengasah batin. bukan cuma bisa melihat yang tak terlihat, tapi bisa melihat situasi dan kondisi keadaan. Karena kala itu pun suatu kerajaan saling Saling apa? Bertikai. Itu kejadiannya tahun berapa ya, Mbah? sudah lama sekali. Abad keberapa ya? Tidak tahu Oh, gitu. aku hanya bisa berjalan Berjalan. mengelilingi tempat. Apa yang terlihat sama warga itu, Pak? Kakek. Kakek berjalan pakai topi ya, Mbah? Tapi iya. Oh iya bener, Mbah, ini. Iya. Namanya siapa, Mbah? Jika sudah mengetahui namanya, apa akan dilakoni? Kalau sudah tahu namanya, apa akan dilakoni? Emang ada persyaratan, Mbah, kalau tahu nama harus apa yang kita lakukan? Ya tidak ada sebuah syarat, tapi apa yang akan dilakukan? Oh, kalau sudah tahu namanya apa yang Kalau tahu ya dilakukan? minimal kami bisa mendoakan kayak gitu lah ya. Kalau memang udah namanya udah jelas, karena kami kan selalu mendoakan gitu ya. Bisa diceritakan juga ke anak cucu biar nggak simpang siur gitu loh, Mbah. Berat bagi menyebutkan sebuah nama Oh gitu. karena ada sebuah perjalanan yang harus menutupi sebuah identitas. Oh, berarti ada sebuah penyamaran gitu yang tidak boleh diketahui. Oh. Pada zaman dulu itu ada yang Julukannya siapa julukannya? Larilah ke tempat-tempat yang tak dikunjungi manusia, yaitu sebuah gua. gua kan emang nggak pernah dikunjungi manusia. Jarang datang. Tapi julukannya siapa? Julukannya saja. Kalaupun tidak nama aslinya. Mbah siapa? Yang apa dijuluki? Cingkrung
Di Kromo. Kadang krungu saekor kuda. Kadang krungu seekor kuda. Ada yang dengar suara kuda? Siapa? Warga? Iya, kalau menurut cerita itu dulu kalau setiap Jumat Kliwon itu ada Jalan-jalan. orang nenek kuda ke arah sana katanya mau rapat di Keraton Jogja. Oh, itu yang mendengar lebih dari satu orang? Iya. Tapi sekarang orangnya sudah meninggal, jadi mungkin ya hanya orang-orang tertentu mungkin lah yang bisa melihat dan mendengar itu. Apa itu yang naik kuda? P R maksudnya gimana Mbah PR? R Oh R apa ya? Nama orang atau nama apa R? Itu gelar mungkin ya, Raden mungkin ya, seorang Raden. Oh gitu ya? Oh Raden, Mbah Raden. Oh dipanggil Mbah Raden aja ya. Barat ya. Kami menutup Iya ya, menutup identitas nggak boleh diketahui ya wes nggak apa-apa, tapi hanya pengen meluruskan biar nggak simpang siur aja sih Mbah. rapi dari tempat itu. Kami Dari tempat itu, dari kerajaan itu, Mataram. dan kalian butuh kami Cucu-cucunya Eyang kenapa? karena kami sempat hidup Mm-mm, di tempat ini. mm-mm, Kami pun mendoa mm-mm. butuh kami di desa ini agar selalu tenang, Amin. desa yang makmur. Tapi kayak suara apa ledakan dari liang kubur itu petanda apa itu Mbak? Tapi dicek nggak ada gitu. Tapi hanya yang diketahui oleh Pak Darto, liang itulah yang dipakai untuk mengubur. Orang ketok, Mm-mm. orang ketok oleh pakai manusia. Iya. Tapi kami bisa memberi sebuah pertanda. Tandanya berupa itu Pak, yang terdengar suara ledakan, ternyata liang itu yang akan dipakai untuk menguburkan jenazah yang akan datang gitu. Bener ya? Mbah Raden Malobau itu siapa Mbah? Menjadi Gua Pakis itu menjadi saksi apa? tempat permunajatan sing agung Joko sing akan Oh ya, jadi gua itu tempat munajatnya tokoh yang dikawal oleh Mbah Raden ini. Nah tokoh itulah yang belum terungkap. Siapa tokoh itu? Mbah, emang nggak boleh kasih tahu Mbah. nanti juga akan ada yang menyampaikan seorang wanita Seorang wanita. Ya, akan menyampaikan seorang yang wanita. akan menyampaikan Terima kasih ya Mbak. yang berdiam di air itu, Di air. Oh, yang di gua. Yang gua tadi. yang Oh. dan aliran air Mm-mm. Yang jagain perempuan. aku tak merawat tombak-tombak ini. Oh, bener berarti. Nggih, makasih ya Yang. Sangat sekali kula rawat di mbah kula nggih. Ini Pak Kuncan ya Pak. Nggih, kula rawat teng mriki kula nggih. Bapak sudah bersedia untuk merawat itu Nggih, Mbah. kula Darto kula mbah. Sing sehat to awak Amin, sing sehat toh awakmu Nggih, katanya. nggih, nggih. Nggih, kula rawat. Jaga kesehatan gitu ya Mbah. Nggih, 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 nggih. Pesan untuk Pak Pak Lurah. Apa Mbah? Pak Suparno. pemimpinan padha karo sing aku jaga. Oh benar, seorang pemimpin beliau ini. Karo bisa melakukan kebijakan yang tidak membebani
raja Ismi sudah dikuasai. Iya. Makasih. Nggih, makasih ya Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Oke, kita menuju ke Ismi yang sedang berjalan ke arah sana. Mbah, kemana Mbah? Sini aja Mbah. Assalamualaikum. Ngobrol Mbah. Oh, suruh main ke rumahnya. Rumah Mbah di mana? Ono. Oh, di atas bukit situ. Sini aja Mbah. Nanti ke sana malah apa? Aku tak mengatakan ayo mulai. Oh, itu siapa yang diajak itu Mbah? Putuku Oh, sama cucunya ini. Ini Mbah Putri apa Mbah Kakung? Putri. Mbah Putri. Mbah Putri lagi gandeng cucunya ini ceritanya. Mbah, jangan pulang dulu, ngobrol dulu sini Mbah. Ya apa? Sini lah Mbah, sebentar Mbah. Minta waktunya Mbah. Sini Mbah. Sek. Cucunya tunggu. Suruh pulang. Cucunya umur berapa Mbah? Sini Mbah, yuk sama aku ya Mbah. Sini Mbah. Enak duduk sini Mbah. Sini yuk ikut ya. Jagongan. Ya Jagongan, betul Jagongan namanya. Saya Ratna Listi Mbah. Ini dengan Pak Darto. Ini sebelahnya Pak Suparno Suritong. sama Panglima. Mbah Suriteng namanya. Mbah ini sebagai penjaga makam ini. Nah, terus kaitannya dengan Eyang Tapanuli apa Mbah? Mbah, Ngerti apa ora? kakinya kenapa sih Mbah? Ya Mbah, aku bantu Mbah. Apa ini? Oh, ora apa-apa. Kakinya sakit. Dia itu di sini itu perlindungan, berlari, menyepi, melindungi di tempat ini. Yo, udah lama. Tahun berapa? Wah, 1000. tanya tahun itu yo abad. Oh, abad ke berapa? 12, 13. Yo Lebih awal maksudnya. lebih tua. Oh, lebih tua. Abad ke-11? Apa sebelum Masehi? Mbah sinten Mbah? Sampean Mbah? Suriteng. Suritong. Duduk di atasnya Pak. Nggih. Soalnya gambarnya Bapak nanti kepotong kalau di bawah. Nggih. Nah gitu. Mbah, sini Mbah, taruh sini Mbah kakinya Mbah. Sakit kali Mbah, sini. Ora. Oh, nggak apa. Ceritakan dong Mbah, kisahnya itu yang apa? Tapanuli itu gimana Mbah? Dikei jeneng Tapanuli kuwi sebenarnya dia itu petapa Pertapa. di bukit ini. Oh ya, ini bukit ini memang apa namanya? Karena di Rimbun. atas batu, di bawah mata air. Di atas batu, di bawah mata air. Disebut Tapanuli karena beliau itu berlalu menghapus kehidupan yang asli, biar berlalu, lalu dia bertapa. Jadi Tapanuli itu berlalu, lalu bertapa. Maka itu simbol artinya itu. Oh, bukan. Tapanuli. Muli itu ya berlalu, menghilangkan jejak dengan cara bertapa. Kenapa harus menghilangkan jejak? Dengan ya karena Ada dia kisah? dikejar-kejar oleh penguasa yang melindungi seorang putri yang sedang dikejar-kejar oleh seorang raja yang ingin menikahi. Ada seorang putri yang dikejar-kejar seorang raja karena dicintai, tapi putrinya nggak mau. Gak mau. Kenapa nggak Karena mau? Dia sakit hati. Raja yang menginginkannya itu adalah raja yang membunuh ayahnya. Oh gitu. Kisahnya. Maka dia tidak mau dikenali namanya. Disebut Tapanuli. Berlalu untuk bertapa.
Terus berhasil pelariannya, tidak diketahui oleh raja si putri ini. Beliau ini berarti mendampingi putri itu ya? Ya kalau orang-orang taunya dia itu mati dan dikutuk. Padahal melarikan diri dari tanah kelahirannya. Tanah kelahirannya daerah mana? Jogja. Oh benar. Klaten dan Jogja. Klaten dan Jogja. Maaf Mbah, ada semut Mbah di badan Ismi, di kepala Ismi. Oke Mbah, makasih. Jadi aku legi. Ya, kalau nggak manis nggak disemutin. Semut. Biar kalian berkah rezekinya. Amin ya Allah. Semut itu pembawa rezeki. Masya Allah, nggak boleh dibunuh ya berarti? Ya kalau Diusir aja? ya usir. Terus Mbah, gimana ceritanya? Ya itu kisahnya. Dikejar. Tapi dia tidak mau memasang nama dan mengenalkan dirinya. Dia mau menjadi rakyat biasa seperti yang kalian lihat, menggunakan persis pakaianmu ini. Oh, gini? Bercamping. Pakainya hitam-hitam pakai caping gitu. Karena biar tidak dikenali asli nih. Karena pakaian itu bisa mengubah seseorang. Padahal kalau mau melihat seseorang itu ojo dari rupane. Mbah mau kemana ini? Ya aku Belum selesai, duduk dulu. Mau. Jadi gimana, jagongannya sambil jalan? Mbah nggak betah duduk lama? Jagong kowe yo kesel. Lah iya makanya. Gimana sih Mbah? Sebentar Mbah, berarti yang Tapanuli ini adalah raja yang melindungi putri atau yang mengejar putri? Dan bagus kowe kroso. Panglima Langit. Kok kowe ngerti ana tokoh penting ning kene. Iya, batin saya yang mengatakan Mbah. Kamu tahu siapa beliau? Batin saya mengatakan beliau raja. Bukan, tapi dia orang kepercayaan raja yang dikejar oleh seorang raja. Karena dialah yang membantu anak raja itu untuk mengatur kembali siasat peperangan. Dan dialah yang mengatur siasat untuk sebuah kemenangan. Semacam panglima perang gitu Mbah? Ini ahli strategi berarti. Ahli strategi. Dia itu bisa dikatakan Ahli strategi perang. patih. Oh patih. Aku masih belum terlalu paham kaitannya dengan perempuan yang dikejar raja itu gimana? Aku sebenarnya tidak boleh bilang ini karena biarkan dia tertutup. Karena sesuai namanya sudah menjadi perjanjian. Semut aduh Mbah, maaf, nanti kasihan Ismi yang kau panas. Jangan dimakan, aduh. Nanti Ismi pahit, pedes nanti mulutnya. Semut rang-rang lagi merah-merah gede, aduh, maaf, aduh. Dia itu kalau kalian mau tahu adalah seorang pendatang dari luar tanah ini. Tapi sama-sama dari wilayah Jawa Tengah. Jogja. Beda wilayah, beda kekuasaan. Kenapa melipir ke sini? Supaya dia menjelma rakyat biasa, tidak dikenali siapa. Nah misinya akhirnya tercapai enggak? Ya buktinya ada bekasnya. Yang saat ini orang-orang tidak tahu dia dimakamkan di mana. Ya. Gitu. Kalau yang dilindunginya, yang putri Putri raja itu gimana nasibnya? Sama, dia itu menghilang atau mokso. Pindah alam. Karena dia bekerja sama dengan bangsa Galuh untuk membantu siasatnya. Tapi maaf, kalau yang Tapanuli ini apakah beliau meninggal lalu jasadnya dikubur atau mokso? Sehingga di sini hanya. Oh berarti bukan petilasan, ini memang nyata ada jasadnya. Tapi putrinya yang mokso. Zaman dulu itu kalau ada di antaranya yang sudah
berpulang, maka sebagai tandanya adalah gundukan batu. Hanya dikasih batu. Iya, tadi makamnya batu ya, Kalian kenal batu nisan, tapi dulu belum ada. tulisan. Ini gundukan batu sebagai tandanya. Ukurannya panjang. Kenapa kok lebih panjang dari ukuran normal, Mbak? Ya karena bangsanya beda zaman dengan kalian. Zamannya dia itu panjang-panjang orangnya. Hmm. Zaman saat Sebelum ini Masehi. dia terukur orang-orangnya. Pendek-pendek. Dia itu seorang patih. Kepercayaan raja, rajanya mati, lalu dia berhasil kembali ke istana mengabarkan bahwa rajanya sudah tidak ada, gugur di medan perang. Lalu dia mengatur siasat, dan raja yang berhasil membunuh raja itu menyukai putri sang raja yang sudah dibunuh, menginginkan untuk dilamarnya. Berarti dua kerajaan yang bermusuhan ya? Perempuan itu memberikan syarat sesuai dengan siasat yang Patih itu rencanakan. Ini kayak kisah itu ya? Apa? Sebentar, kita pernah liputan juga ini. Pembayun, Bukan. bukan ya? Tapi mirip ya? Kalian tahu siapa? Kalian sudah menyebutkan. Kisahnya apa? Kisah tanya orang-orang kuno mati zaman perjuangan itu dikubur sama tombaknya itu. Entah betul enggak tahu. Dia mati karena tidak mau dikawini. Berarti putri dong kalau. Lah ya memang. Berarti benar, ini kisah yang kabur, yang kawal. Nah, yang di Ini yang situ awalnya. adalah pengawal. Iya, Awalnya, iya. iya. Dia dulu ini. Cukup hanya kalian saja yang tahu. Dia itu dan Patih itu pernah di sini dan di sini. Berarti Tapi orang orang-orang taunya dia dibunuh di istananya. di istananya. Padahal dia berhasil melarikan. Berarti orang penting sekali nih dulu nih pada Penting masanya. sekali. Ada dalam Orang kisah penting sejarah sekali ini, gitu. sering dipentaskan. Mungkin jadi candi itu kan. Iya. Kok kamu sampai ke sini? Iya, jauh sekali ya sampai saya di sini ya. Mereka tidak tahu, taunya toko ini berlalu untuk bertapa. Toko nuli itu kan topo. Nuli itu lalu. Topo. Lalu. Tidak boleh. Mukso tadi ceritanya. Sebagian mengatakan dia yang jadi patung di sana. Tapi kok hati saya mengatakan enggak. Kalau mokso berarti nggak ada Saya ininya mengatakan dong, enggak. makamnya dong ya. Ya Mbah. Ya, yang jelas dia itu orang baik. Orang baik lalu. Patuh menjalani amanah. Intinya itu dia meninggalkan jabatannya menjadi orang biasa. Maka orangnya itu kecil tinggi. Pasti yang kau lihat itu kan. Ya karena makamnya panjang Selalu sekali. pakai baju hitam. Iya. Dia Pakai caping. muncul sesuka hatinya. Selalu pakai caping supaya tidak Menyamar. nampak wajah. Menyamar sebagai petani biasa. Tapi walaupun menyamar tetap aja ya aura seorang tokoh dan aura orang sakti itu Dan terlihat dia gitu. akan dilindungi oleh bukit ini dan pepohonan. Bukitnya udah Sampai makamnya pun
dikelilingi semut-semutnya. Kok banyak semut kenapa Mbah? Ya untuk melindunginya, Ada yang hitam, ada yang merah. Semut rangrang. untuk menjaganya. Jadi itulah. Biasa kalau ada gundukan, ada semutnya itu ada ratunya. Polo kuwi yang mana kuwi. Pati bayang Mbah siapa? itu pati Kubolo. Patih Kubolo. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil menelisik siapa sebenarnya sosok di balik makam yang dikenal di sini sebagai Eyang Tapanuli. Ternyata sejarahnya memang terkait dengan kisah besar pada zaman itu gitu. Nah, Pak Darto apa kesan-kesannya? Ya, saya terutama pesan-pesan sama masyarakat di sini, terutama biar mengenal nantinya makam ini, biar tahu usul-usulnya. Tapi saya nggak membongkar karena tadi pesan jangan Namanya jangan disebut. Kalau jangan kisahnya sebut. enggak apa-apa, tapi nama aslinya jangan. Oh iya, namanya asli iya. Saya pesan sama ini tim semua ini tahu di sini di Desa Buayan. Ya, saya berterima kasih atas kedatangannya, datang di sini mengasih wawasan sama saya. Saya berterima kasih dengan Pak Lurah, berhubung saya di sini termasuk itu disepuhkan atau itu akan di sini tahu asal usulnya, tapi saya nggak berani membongkarnya karena ada pesan tadi. Ya, terima kasih sama tim sini, berangkatnya dari sana sehat, pulang sehat. Amin amin. Waras selamat, jangan ada halangan siapapun, benar waras selamat dunia akhirat. Amin, makasih ya. Kalau Pak Lurah gimana Pak? Maaf Pak. Ini dengan kedatangan tim ini ya sedikit banyak bisa membuka wawasan kami agar kami bisa menceritakan kepada warga masyarakat ini bahwa di sini memang banyak tokoh-tokoh penting pada masanya. Cuman kami sebagai laku generasinya kami sama sekali tidak mengetahuinya. Nah, dengan adanya tim ini ya mudah-mudahan nanti kami bisa bercerita kepada warga masyarakat Buayan atau anak cucu kami bahwa di sini itu bahwa banyak orang-orang yang sangat berpengaruh di masanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada tim yang telah memberikan pencerahan kepada kami. Mudah-mudahan nanti ke depan masih banyak lagi tempat-tempat yang belum bisa terungkap. Amin amin ya. Baik Mang Lima, silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran kali ini. Ya, alhamdulillah Allah sudah mengizinkan atau merestui kita sampai di tempat ini. Setelah daripada goa tadi, ternyata beliau juga pada masa itu suka bersemedi atau bertapa di goa Pakis Kerendak tadi, dan ternyata beliau orang penting, tokoh penting pada masanya yang memang luar biasa. Pantasnya tadi magnet energinya tuh kuat sekali, seperti menarik saya gitu untuk mendoakan, menelusuri dan ingin mengetahui siapa yang sebenarnya di sini. Alhamdulillah sudah kita ketahui siapa beliau, sudah kita ketahui juga ceritanya kenapa beliau sampai di sini, sampai akhirnya juga mengembuskan nafas terakhir di sini, dikumikan di sini, dan ya semoga mereka semua leluhur di sini dan almarhum di sini husnul khotimah, diberi tempat sebaik-baik tempat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan intinya damai di sisinya. Amin amin. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Langit. Assalamualaikum.